Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana membuat rumus menggunakan Excel untuk pemostingan dari jurnal umum ke rekening-rekening yang ada di buku besar. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara memosting dari jurnal umum ke buku besar. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana membuat rumus secara otomatis. Kami sajikan di sini ada jurnal umum untuk perusahaan Armeko Motor periode November 2022. Di sini dari tanggal 1 November sampai dengan tanggal 25 November, transaksi-transaksi yang sudah dicatat di dalam jurnal umum. Kemudian format buku besar kami sajikan kembali. Untuk pembuatan rumus, di sini ada beberapa sel yang kosong yang nanti akan kita buat rumus. Yang pertama yaitu untuk nama akun. Di sini nama akun berisi nama-nama rekening yang ada di sheet kode nama rekening. Jadi kami sudah siapkan di sini ada sheet kode nama rekening. Ini berisi nama rekening dan kode rekening. Ada aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nanti ini juga bisa disesuaikan dengan rekening-rekening yang mungkin teman-teman gunakan di dalam praktek ataupun di dalam pembelajaran. Yang pertama kita buat pilihan data di sini dengan menggunakan data validation. Jadi kita pilih untuk data validation dengan mengeklik data. Kemudian untuk allow di sini kita pilih yang list. Kemudian untuk source silakan diklik. Kemudian diblok untuk nama rekening. Dari nama rekening yang pertama sampai dengan yang terakhir di sini. Kita blok. Kemudian kita klik OK. Kita pastikan dulu bahwa di sini sudah berisi pilihan nama-nama rekening yang nanti akan kita pilih untuk pemostingan dari jurnal umum ke buku besar. Selanjutnya adalah untuk kode akun. Di sini berisi kode akun dari nama akun ataupun nama rekening. Silakan teman-teman bisa perhatikan rumusnya di sini. If error, kurung buka, VLOOKUP, kurung buka J3. J3 itu di sini nama akun. Kemudian sheet kode nama rekening dari B3 sampai dengan C40. Kita lihat di sini. Ini B3 sampai dengan C40. Kemudian titik koma 2, ini maksudnya adalah kolom yang kedua. Jadi akan melihat kode pada kolom yang kedua, ini kolom yang pertama, ini kolom yang kedua. Kemudian titik koma false, kurung tutup, titik koma tanda petik di atas 2 kali, kemudian kurung tutup. Selanjutnya adalah untuk rumus yang ada di kolom ref di jurnal umum. Di sini untuk menunjukkan bahwa ketika dilakukan pemostingan, maka rekening-rekening yang ada di jurnal umum yang diposting ke buku besar, pada kolom ref ini akan menampilkan kode rekening dari rekening yang ada di jurnal umum yang diposting ke buku besar. Bisa diperhatikan untuk rumusnya, if error, kurung buka if, kurung buka C6, ini C6, sama dengan C3, berarti ini C3, kemudian VLOOKUP C6,
titik koma, kode nama rekening ini diambilkan dari sheet kode nama rekening pada B3 sampai dengan C40, titik koma 2, kemudian titik koma false, kurung tutup, kemudian titik koma, if lagi, D6, ini maksudnya di sini. Kalau sebelumnya adalah untuk melihat C6, sekarang untuk melihat yang D6, sama dengan J3, yaitu nama akun, VLOOKUP D6, titik koma, ini sheet kode nama rekening, B3 sampai dengan C40, jadi silakan nanti diblok pada sheet kode nama rekening, dari B3 sampai dengan C40, titik koma, 2, ini pada kolom yang kedua, kemudian titik koma false, kemudian titik koma tanda petik di atas 2 kali, kemudian tutup kurung 2 kali, titik koma, kemudian tanda petik di atas 2 kali dan kurung tutup. Kita bisa menguji terkait dengan nama akun dan kode akun di sini. Misalnya kita ambil contoh untuk kas, maka di sini rumus yang sudah kita buat tadi untuk nama akun kas, kode akun secara otomatis pada buku besar terisi 101 dan kolom ref pada jurnal umum untuk rekening kas di sini muncul pada kolom ref kode rekening 101. Ini yang berarti bahwa rekening kas yang ada di jurnal umum ini dilakukan pemostingan ke dalam buku besar. Kemudian untuk rumus yang ada di format buku besar, baik itu kolom tanggal, keterangan, ref, debit kredit maupun saldo, di sini kita gunakan kolom bantu. Ada dua kolom bantu yang kita gunakan. Yang pertama adalah kolom bantu untuk kolom A. Ini adalah untuk nomor urut. Kita urutkan untuk nomor baris 1, 2. Kita tarik sampai dengan baris yang terakhir. Di sini ada 22 baris. Kemudian pada kolom tanggal di sini ada tanggal 1 November dan seterusnya. Ini ada 2 tanggal yang ini sebenarnya dengan baris di atasnya ini sama. Hanya saja kami tidak tampilkan secara jelas ataupun kami berikan warna yang tidak kelihatan. Namun sebenarnya di sini ada data, yaitu kita bisa lihat di sini sama dengan B6, yaitu sama dengan tanggal yang ada di baris di atasnya. Ini juga sama. Silakan teman-teman juga isikan di sini. Kemudian untuk buku besar, kita gunakan kolom bantu di sini pada kolom H. Teman-teman bisa perhatikan rumusnya. If error, small, if, kemudian count if, kurung buka di sini J3, kemudian titik koma, A6, sampai dengan G28. Jadi ini A6 ini untuk nomor 1 di sini sampai dengan G28. Jadi sampai dengan ini pada kolom kredit 19.400.000 di sini. Kemudian titik koma match, kemudian kurung buka row, kemudian kurung buka A6 sampai G28 ini yang kami blok di sini. Kemudian row, kemudian A6 sampai dengan G28 sama di sini. Kemudian tutup kurung 2 kali, titik koma, tanda petik di atas 2 kali. Kemudian rows, kurung buka I6 dan J6. Jadi I6 di sini, I6, ini I6, J6 ya. I6, J6 di sini.
Ini rumus yang kita buat pada kolom H pada buku besar. Kemudian untuk kolom tanggal, teman-teman silakan perhatikan di sini, if error, kemudian if, kurung buka, J3, ini, pada kas di sini, kemudian tanda petik di atas 2 kali, titik koma, tanda petik di atas 2 kali, titik koma lagi, kemudian VLOOKUP, H6, berarti melihatnya di sini H6, ini H6 yang ada di sini, kemudian titik koma A6 sampai G28, dari A6 sampai G28 di sini, kemudian titik koma 2, kemudian titik koma false, kurung tutup 2 kali, kemudian titik koma, dan tanda petik 2 kali di atas, kemudian tutup kurung. Selanjutnya untuk kolom keterangan, kita hapus dulu. Kolom keterangan di sini, if I6 di sini, sama dengan tanda petik di atas 2 kali, maksudnya jika I6 kosong, maka J6 ini akan kosong. Jika tidak, maka akan berisi keterangan posting. Maksudnya adalah bahwa data di sini adalah merupakan pemostingan dari jurnal. Kemudian kolom ref, if I6 sama dengan kosong di sini. Jika di sini kosong, maka K6 ini akan kosong. Jika tidak, maka akan berisi JU-1, maksudnya jurnal umum halaman 1. Jadi, jika di sini ada isinya, merupakan pemostingan dari jurnal umum dari halaman 1 pada kolom refnya JU-1. Kemudian untuk debit, di sini rumusnya if error, if J3, yaitu nama akun, sama dengan tanda petik 2 di atas di sini, maka maka titik 2, tanda petik di atas 2 di sini, artinya jika J3 sama dengan kosong, maka akan kosong, ya, tanda petik 2 di atas ini. Kemudian titik koma, VLOOKUP H6 di sini, melihatnya H6, titik koma A6 sampai G28, jadi ini di blok A6 sampai G28, kemudian titik koma 6, maksudnya pada kolom ke-6, karena ini adalah kolom debit, kita lihat di kolom debit di sini, ini debit ya. Ini kolom yang ke-6, kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian false. Kemudian kurung tutup 2 kali. Kemudian titik koma. Tanda petik 2 kali di atas. Kemudian kurung tutup. Ini untuk kolom debit. Kemudian untuk kolom kredit. Di sini sama dengan yang ada di kolom debit. Kita perhatikan. Hanya untuk kolomnya di sini kita ganti 7. Karena untuk kredit ini pada kolom yang ke-7, kita perhatikan, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk kolom saldo, untuk debit, di sini rumusnya, if error, if M6, berarti di sini lebih besar daripada L6, maka di sini akan kosong. Kemudian jika tidak, L6 dikurangi M6. Kemudian kurung tutup, titik koma, tanda petik di atas 2 kali, kemudian kurung tutup. Untuk kredit, di sini rumusnya, if error, if L6 lebih besar daripada M6, maka di sini akan kosong. Kemudian jika tidak,
M6 dikurangi dengan L6. Kemudian kurung tutup, kemudian titik koma, tanda petik di atas 2 kali, kemudian kurung tutup. Rumus yang sudah kita buat ini, untuk tanggal keterangan, ref, debit, dan kredit, ini bisa kita kopikan sampai dengan jumlah baris yang kita butuhkan. Misalnya di sini sampai dengan pada baris 22 yang ada di jurnal umum. Ini bisa kita kopikan. Kemudian untuk saldo, pada baris kedua, karena di sini ada penjumlahan dari saldo sebelumnya, maka rumusnya ini ada perbedaan. Untuk kolom debit, if error, if L7 min M7 sama dengan 0, ini akan kosong. Jika tidak, N6, ya, jika tidak N6 plus L7 min M7. Ini untuk rumusnya, silakan bisa diperhatikan. Untuk baris kedua pada kolom saldo di sebelah debit. Kemudian untuk sebelah kredit, ini rumusnya if error, if M7, L7, ya, M7 min atau dikurangi L7 sama dengan 0, maka di sini akan kosong. Jadi jika M7 di sini dikurangi L7 sama dengan kosong, maka di sini akan kosong. Jika tidak, O6 di sini berarti pada angka sebelumnya O6 ditambah dengan M7 di sini dikurangi dengan L7. Ini untuk rumus baris kedua pada kolom saldo. Nah, untuk rumus pada baris kedua ini bisa kita kopikan sampai dengan jumlah baris yang terakhir. Misalnya di sini pada baris yang 22 menyesuaikan yang ada di jurnal umum. Kemudian untuk yang rumus pada kolom bantu, rumus yang ada di kolom bantu, ini setelah kita tulis lengkap rumus di sini, kemudian kita tekan Shift, Ctrl, Shift, ya, kemudian Enter secara bersamaan. Kami ulangi, Ctrl, Shift, kemudian Enter, kita tekan bersamaan. Nah, di sini sudah muncul angka 1. Kemudian ini kita drag sampai dengan baris yang terakhir. Di sini misalnya pada baris 22. Setelah kita buat rumus untuk semuanya, sekarang kita akan coba. Misalnya kita akan memposting untuk rekening kas, kita pilih kas, berhasil. Di sini secara otomatis pada rekening buku besar menyajikan data terkait dengan kas yang ada di jurnal umum. Kita lihat untuk tanggal 1 ada debit sebesar 10 juta kas di sini. Kemudian pada kolom keterangan posting otomatis karena ini menunjukkan bahwa pemostingan dari kolom ref di sini jurnal umum halaman 1. Pendebitan dan pengkreditan di sini sesuai dengan yang ada di jurnal umum. Kemudian untuk saldo di sini menyesuaikan. Misalnya pada tanggal 2, di sini ada kas di kredit 4.500.000, maka untuk kolom saldo 10 juta, kemudian tanggal 2 di kredit 4.500.000, sehingga saldo debitnya 5.500.000. Sampai dengan yang terakhir yaitu tanggal 25 November 2022, ada pengkreditan 300.000 di sini. Sehingga saldo untuk rekening kas ini sebesar 7.250.000. Kemudian untuk kolom ref, di sini untuk rekening yang diposting secara otomatis menampilkan kode rekeningnya.
Ini menunjukkan bahwa rekening kas yang ada di jurnal umum, dalam hal ini adalah rekening kas, ini dilakukan pemostingan ke rekening buku besar. Contoh lainnya misalnya di sini untuk modal ataupun ekuitas pemilik. Kita cari di sini untuk ekuitas pemilik, maka di sini secara otomatis kita perhatikan di jurnal umum hanya satu, yaitu pada tanggal 1 November. Di sini ada 301 pada kolom ref, ini kode rekeningnya, kode akun. Dan pada buku besar di sini disajikan satu baris yaitu pemostingan tanggal 1, posting JU strip 1, kemudian sebelah kredit dan saldonya juga kredit senilai 10 juta. Contoh lain lagi misalnya beban sewa gedung. Kita perhatikan di sini kolom ref di jurnal umum otomatis menyajikan kode rekeningnya yaitu 502 sama seperti di buku besar di kode akun atau kode rekening. Kemudian di sini juga hanya satu pencatatan yang ada di jurnal umum, di buku besar juga satu pemostingan yaitu tanggal 2 November senilai 4.500.000 pada kolom debit dan saldonya debit juga 4.500.000. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.